Hari ini kita akan review Imagination Works Monkey D. Luffy setelah yang satu ini. Nah, ini dia figur Imagination Works One Piece Monkey D. Luffy. Figur yang sudah saya nantikan sejak lama dan akhirnya rilis juga. Dan ini baru rilis di Jepang beberapa minggu yang lalu dan akhirnya sampai ke Indonesia. Oke, untuk Imagination Works ini adalah lini baru, jadi baru Dragon Ball, itu pun Goku dan Vegeta yang dirilis. Untuk One Piece baru Luffy-nya sendiri dan ini pun Luffy versi Wano Kuni. Jadi inilah Luffy yang sedang bertarung dengan Kaido dengan pakaian yang berwarna oranye di bagian celananya dan juga menggunakan jubah berwarna hitam seperti itu. Jadi ini memang benar-benar up to date lah. Dan saya berharap semoga kedepannya bakalan rilis teman-temannya, yaitu ada Zoro ataupun Sanji. Intinya nakama-nakamanya harus segera dirilis lah. Walaupun saya agak pesimis dengan lini yang satu ini. Bisa jadi ini adalah lini tanggung yang nggak bakalan merilis semua kru SHP-nya. Dan ini saya beli di Om Victor seharga 1,7 juta. Dan baiklah, kita langsung review Imagination Works One Piece Monkey D. Luffy. Oke, kita review dari packagingnya dulu. Di sini ada penampakan dari Luffy-nya dan di sana ada bayangan dari Luffy yang menggunakan ekspresi marah seperti itu. Di bagian atas ada logo dari Bandai Namco seperti itu dan ada tulisan dari Monkey D. Luffy. Di sini ada seperti stiker dari Toy Animation dan di bawahnya ada hologram dari Tamashii Nation Quality Control. Di bawahnya ada logo Bandai berwarna biru dan juga ada Tamashii Nation. Di sini ada logo dari One Piece dan di situ ada tulisan dari Imagination 1:9 Works dengan tulisan High Quality Sculpture, Coloring, Texture, Value, Articulation 1:9 dan ini adalah action figure pastinya. Di sisi sampingnya ada penampakan dari Luffy yang sedang seperti itu menggunakan baju dan posenya dan disitu sudah dilapisi dengan hakinya. Di sisi sampingnya seperti ini penampakan Luffy-nya, ini wajahnya benar-benar akurat banget. Di bagian atasnya hanya ada tulisan seperti itu dan di bagian bawahnya hanya ada tulisan seperti ini. Di bagian belakang ada beberapa pose dan juga ada ekspresi-ekspresi dari Luffy-nya. Ada yang marah, ada ini pokoknya banyak banget. Dan nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung review dan unboxing figur Imagination Works Monkey D. Luffy. Oke, saatnya kita buka figur dari Imagination Works ini. Yang pertama kita mendapatkan kertas manualnya seperti ini. Dan wow, inilah dia figurnya. Dia memiliki beberapa layer mikanya. Dan di sini Luffy-nya banyak banget pretelan dan aksesorisnya. Oke, pertama kita mendapatkan ini yang ada baju dan juga jubahnya. Lalu juga ada part buat mata-matanya seperti ini. Dan baiklah, kita langsung review dari aksesorisnya dulu ya. Nah, untuk aksesorisnya ini banyak banget, dari kepalanya, ekspresinya, terus part tangannya, ada hakinya juga, ada pakaiannya juga. Ini lengkap banget dan banyak banget aksesorisnya. Nah, untuk stand base-nya ini juga dilengkapi dengan peralatannya semuanya. Ini benar-benar lengkap dan mantap banget lah. Oke, yang pertama kita mendapatkan dua topi jerami seperti ini. Detailnya bisa teman-teman lihat sendiri, ini bagus banget detailnya. Dan juga ada bekas kerjaannya si Bagi dulu. Dan ini bedanya, yang pertama ini cuma buat masukin ke kepalanya, sedangkan ini buat ditempelin ke bagian belakangnya. Jadi selain ini kita mendapatkan dua tali seperti ini yang nantinya akan ditempelkan ke bagian topinya dan disangkutkan ke bagian badannya. Nah, kalau mau mengganti part kepalanya menjadi kepala yang ini tinggal dilepas saja bagian rambutnya seperti itu. Oke, jadi dia botak seperti ini. Berikutnya lepas dulu ke bagian mukanya kayak gini. Nah, kita pindahin ke bagian kepala yang ini. Nah, ini juga dilepas juga. Kita masukin dulu bagian mukanya seperti ini. Oke. Berikutnya kita masukin rambutnya seperti ini. Nah, setelah ini kayak dia pakai songkok gitu ya kan. Ya gak sih, kok kayak pakai songkok gitu dia. Songkok warna hitam gitu. Ini lucu sih. Selanjutnya tinggal masukin topi jeraminya seperti ini. Nah, inilah Luffy yang kita kenal dengan Mugiwara no Luffy seperti ini, oke?
Berikutnya kita mendapatkan beberapa ekspresi muka. Yang pertama ada muka yang kalem seperti ini. Berikutnya wajah yang sedikit murung dan marah seperti ini, jadi ada uratnya kayak gitu. Selanjutnya muka yang marah seperti ini, ada urat-uratnya kayak gitu. Dan yang terakhir muka yang senyum seperti ini. Untuk bagian bola matanya ini hanya bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Begitu juga dengan bola mata yang marah seperti ini, jadi hanya ke kiri dan ke kanan saja. Nah, kalau teman-teman pengen masang matanya, caranya gampang banget di bagian belakang sini, dan kita siapin matanya. Saya pakai mata yang marah kayak gitu. Ini tinggal dimasukin ke bagian ini seperti ini. Terus masukin sampai rapat seperti itu, dan kita lihat di depannya. Nah, seperti ini dia. Jadi ini mata Luffy yang memang benar-benar sedang marah sekali. Tinggal masukin ini ke sini. Lalu bagian rambutnya ini seperti ini. Nah, ini ekspresi Luffy yang memang sedang marah seperti itu, ya kan? Berikutnya mendapatkan part tangan biasa seperti ini. Jadi ini modelnya seperti ini. Ini kayak mau bazooka kayak gitu kira-kira, dan detailnya sampai kuku-kukunya. Dan ini kuku-kukunya detail banget, dibikin oleh Bandai, keren banget tuh. Sampai ke kuku-kukunya juga dibikin oleh Bandai, ini mantap banget sih ini. Ada urat-uratnya pula kan. Dan ini ada part tangan yang seperti ini sendiri saja, dan detailnya keren banget di sini. Dan yang terakhir mendapatkan part tangan ini memang benar-benar ciri khasnya si Luffy. Oke, ini mantap banget, warna kulitnya cakep di sini. Berikutnya ada part tangan Busosoku Haki seperti ini. Yang pertama ada yang kepal seperti ini. Berikutnya Busosoku Haki yang tangannya seperti ini. Nah, detailnya cakep banget, sampai kuku-kukunya pun juga kelihatan seperti itu. Lalu ada part tangan yang terbuka seperti ini. Dan yang terakhir mendapatkan part pengganti lengannya yang sudah menjadi Busosoku Haki seperti ini. Jadi tinggal dicopot bagian tangannya dan diganti bagian tangan yang ini. Oke, ini mantap banget lah. Dan juga kita mendapatkan stand base-nya seperti ini, lengkap dengan colokan-colokannya. Oke, berikutnya mendapatkan baju ciri khas dari Luffy berwarna merah seperti ini. Ini ada kawatnya. Ini yang bikin figur ini menjadi tampak natural seperti ini. Jadi mendapatkan baju yang seperti ini bahan kain dan ada wire-nya, ada kawatnya kayak gini. Oke, detailnya ini cakep. Selain ini juga dapat bagian jubahnya kayak gini, dan ini pun juga menggunakan kawat di bagian dalamnya seperti itu. Ya, dan baiklah kita langsung review Imagination Works Monkey D. Luffy. Dan ini dia figur Imagination Works Luffy-nya. Jadi dia langsung nggak pakai baju seperti ini. Dan ini saat saya pegang bagian perutnya ini memang benar-benar karet seperti ini. Ya, ini lain daripada yang lain. Dan kalau Luffy ini di bagian perutnya seperti ini. Dan wah, ini detailnya cakep banget sumpah tuh. Penuh dengan otot kayak gini, detailnya keren banget. Di bagian celananya pun ini oke juga, ada shading-shadingnya gitu. Ya, dan ini juga luntur seperti ini. Kalau bagian ininya plastik, tapi kalau bagian perutnya ini yang cakep banget. Dia modelnya model karet gitu, lentur dia. Oke, dan ini setelah saya memakaikan dia baju biar lebih enak aja dipandang, dan akhirnya ini keren banget warnanya. Warna merahnya dan bajunya ini enak banget untuk dimainkan seperti itu karena dia ada kawatnya kayak gini. Ya. Oke. Ini cakep sih, figurnya benar-benar bagus banget. Dan baiklah kita langsung review dari bawah sampai ke atas seperti biasa, oke? Oke, kita mulai dari bagian telapak kakinya. Nah, telapak kakinya ini sendalnya memang benar-benar kayak seperti kotor gitu. Dan ini ada teksturnya juga garis-garis gini. Jadi kayak berasa dia udah berjalan di pasir-pasir gitu. Jadi kayak ada bekas-bekas pasirnya kayak gini. Baik lagi di bagian atasnya. Nah, di bagian kakinya ini detailnya cakep banget tuh. Sampai ada kuku-kukunya dan juga ada urat-uratnya juga. Di bagian sendalnya ini simple tapi benar-benar akurat banget dan natural banget seperti ini tuh. Jadi ini asik banget kalau dilihat kayak gini. Di bagian kakinya pun ini dengkulnya tipis seperti ini. Jadi ala-ala Luffy gitu yang kurus. Kayak gini, warnanya dapat banget, warna kulitnya ini cakep. Nah, di bagian celananya ini yang memang benar-benar asik banget kalau dilihat. Jadi celananya itu kayak celana buludru gitu. Dan bagian ini adalah bagian yang seperti kilauan putih gitu. Jadi kayak gimana ya? Ini catnya keren sih, ada shading-shadingnya gitu. Di bagian belakang celananya seperti ini, detailnya ya ini yang warna putih ini shadingnya keren sih. Kayak gitu kira-kira. Di bagian ininya pun juga oke, yang bagian bulu-bulunya ini. Nah, di bagian ikat pinggangnya seperti ini bahannya lentur banget dan ini bisa dimainkan. Sumpah ini lentur banget sih ini. Ya, kalau teman-teman pengen ngeripen dia menjadi Luffy versi time skip, mungkin tinggal ngeripen bagian celananya menjadi warna biru dan juga ini menjadi warna kuning, ya enggak? Oke, naik lagi ke bagian atasnya. Nah, ini bagian seamlessnya ataupun bagian karetnya ini benar-benar detailnya cakep banget. Dia berotot seperti itu dan ini bekas di Marineford-nya
benar-benar jelas banget di sini. Ya nggak sih? Ini asik sih, bagian ininya lembut banget kalau kita pegang seperti ini. Semoga aja si Luffy ini nggak ada kasus seperti Goku yang robek di bagian karetnya seperti ini, oke? Nah, untuk bagian ininya ini sudah menggunakan plastik semua. Yang bagian karet hanya di bagian perutnya aja. Detail di bagian belakangnya kira-kira seperti itu. Dan di bagian tangannya kira-kira seperti ini juga. Ada urat-uratnya pun dan juga ada kayak tulang gitu loh. Nah, kayak tulang gitu kira-kira. Nah, di bagian kepalanya ini, di bagian mukanya ini benar-benar mantep banget. Imagination Works ini memang benar-benar keren sekali dalam membuat muka anime menjadi seperti ini. Ini memang benar-benar mirip banget dengan Luffy, sumpah. Dan dari bagian scalp, di bagian rambutnya pun ini detailnya oke parah, kayak gitu. Ada apa kayak japrik-japriknya di bagian belakangnya. Untuk face-nya ini mantep banget seperti ini. Nah, bola matanya ini kalau kita perhatiin bebek, dia nggak madep ke depan, tapi madepnya ke kayak gini. Dia madepnya nyerong seperti itu. Dan semua bola matanya sama seperti ini semua. Nggak ada yang madepnya benar-benar ke depan. Tapi ini masih tergolong aman lah. Masih ada sisi-sisi ke depannya gitulah. Oke, jadi untuk detailnya ini cakep, nggak ada yang miss dan nggak ada yang aneh-aneh. Semuanya memang benar-benar persis sama seperti yang ada di filmnya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian artikulasinya. Oke, kita coba di bagian artikulasinya. Yang pertama, ini bisa berputar 360 derajat, tidak ada masalah seperti ini. Oke, untuk nunduknya di sejauh ini, jauh banget nunduknya kayak gitu. Untuk mendongaknya dia sampai sini saja, kayak gitu. Ke kiri kanannya seperti ini. Jadi ini bagian kepalanya nggak perlu diragukan lagi. Oke, di bagian kirinya ini harusnya masih ada ball joint, butterfly joint di bagian itunya. Jadi ini bisa dimaju mundurin seperti ini. Ya, cuman kehalang aja sama bagian fibernya yang ini, bagian karetnya yang ini. Ini bisa dibentangkan sampai sejauh ini, kayak gitu. Ya, cuman kehalang sama bajunya aja sih ini. Untuk berputar 360 derajat harusnya bisa saja, karena ini ada bajunya jadinya nggak bisa. Ball joint di bagian tangannya, jadi ini bisa ditekuk seperti itu. Nah, tekukannya jauh banget kayak gini. Oke, ini mantap sekali sih. Di bagian tangannya juga bisa diputar seperti ini, bisa di kayak gitu-gituin. Cuma saya kebalik. Nah, bisa kayak gini-giniin. Bagian perutnya ini bisa ditekuk sampai sejauh ini. Nah, dia bisa ditekuk seperti itu. Mendongaknya juga bisa seperti ini. Ke kiri dan ke kanannya bisa seperti ini. Oke, jadi ini sebenarnya bisa berputar sih, karena di bagian dalamnya ada joinnya juga. Cuma karena ada ini nyatu jadi karet, jadinya agak susah. Tapi ini tuh jadi nggak kelihatan sih. Dia bisa nunduk sampai sejauh ini. Tuh kayak gitu. Nih, untuk mendongaknya dia sampai sejauh ini. Ini mantap sih. Bagian perutnya ini mantap. Untuk bagian kakinya ini bisa diputar 360 derajat harusnya, cuma nyangkut di bagian ininya. Oke. Untuk ke depannya dia sampai seperti ini. Depan jauh banget. Untuk ke belakang dia malahan untuk sampai sini saja, dia nggak bisa dimainin lagi. Oke. Untuk samping ini bisa seperti ini. Nah, ini memang benar-benar lentur banget untuk bagian kakinya. Di bagian lututnya pun juga bisa dibekokin seperti ini. Lalu di bagian ini bisa diputar kayak gini, diputar 360 derajat seperti itu. Cuma ini agak-agak ngeri-ngeri sedap sih, akan kebalik. Oke, pivotnya bisa dimainkan sampai sejauh itu. Bagian ininya bisa dipatahin seperti ini. Oke, ini jadi ball jointnya lumayan keras kayak gitu nih. Nah, jadi kita kembalikan seperti semula. Jadi ini bisa diposein kayak yang kita inginkan dan sama seperti di film-film One Piece pada umumnya. Ini asik sih, figurnya memang benar-benar keren banget dan enak sekali dilihat ya kan. Ini perbandingan antara Monkey D. Luffy dan juga SAE figure Son Goku dan juga SAE figure Uzumaki Naruto. Iya, saya nggak punya Naruto, saya belum dapat Naruto. Dan ini adalah perbandingan Luffy dan juga ZD Toys Iron Man. Dan ini memang benar-benar sepertinya satu skala ya, walaupun tinggian dari Luffy-nya sih. Dan ini perbandingannya dengan SIC Kamen Rider King Blade, pembantai di Cat seperti itu. Dan ini perbandingan dengan mainan lokal, yaitu ada Bima S seperti itu, Eagle-nya sih ini. Dan ini perbandingan antara Luffy dan juga Grandista Luffy dan juga Grandista Zoro. Dan ternyata kebesaran Grandistanya. Tadinya saya pengen Grandista ini melengkapi kru topi jerami saya, tapi kayaknya Grandista nggak bisa masuk karena kegedean untuk Imagination Works. Sayang sekali.
Nah, itu dia review kita untuk figur Imagination Works Monkey D. Luffy. Jadi saya benar-benar puas sekali memiliki figur ini. Ini adalah figur yang sangat saya idamkan, apalagi saya adalah toy photographer yang memang membutuhkan artikulasi untuk membuat berbagai macam variasi pose. Jadi ini adalah hal yang sangat saya butuhkan sekali. Yang pastinya ini buat fans One Piece, terutama buat toy fotografi ataupun yang memang suka artikulasi, Imagination Works ini sangat-sangat direkomendasikan buat teman-teman karena ini memang benar-benar worth it sekali. Harganya nggak begitu, ya masih belum tergolong mahal lah untuk skala 1:9 seperti ini. Dengan detail dan dengan artikulasi yang bajigur banyak banget seperti ini memang benar-benar worth it sekali untuk kalian koleksi. Karena figur One Piece itu kebanyakan statue kan, jadi banyak yang patung dan walaupun detail mereka lebih bagus ketimbang yang artikulasi ini, tapi ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang memang suka pose-pose ataupun untuk toy fotografi, ini sangat wajib sekali untuk kalian koleksi. Ya, saya berharap Imagination tetap merilis teman-temannya. Feeling saya sih saat ini setelah Luffy ini bakalan rilis Zoro-nya. Semoga saja Zoro dirilis juga. Saya kasih skor ini 10/10 karena ini benar-benar perfect sekali. Dari segi detail, dari segi artikulasi, dan dari segi looknya ini memang benar-benar mirip banget dengan Monkey D. Luffy yang kita ketahui, oke? Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar. Nah, segini dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di Umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.